Shalom, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari Jumat tanggal 20 Juni ini kita akan mendengarkan renungan malam. Tetapi sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kita pribadi lepas pribadi, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari saat ini Bapa. Kami juga mau beristirahat malam, kiranya Tuhan lindungi kami. Dan sebelum kami tidur Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan, untuk memberikan kami semangat dan harapan yang baru, dan untuk kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga hamba yang penuh keterbatasan dalam menyampaikan firman Tuhan. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Kolose 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan malam pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 adalah perjuangan setiap anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya sudah banyak merasakan berbagai anugerah Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bersama, kita harus dapat menjadi saksi-saksi Kristus, menjalankan tugas misi pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini, dan kita harus berjuang sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat dari kitab Kolose 1 ayat 1 hingga 14, bagaimana perjuangan anak Tuhan seperti Rasul Paulus, di mana ia menghadapi berbagai tekanan dan ujian yang berat, di mana ia sampai dipenjarakan sekalipun ia tidak berdosa, tetapi ia tetap berjuang sebagai hamba Tuhan. Ia tetap berjuang sebagai anak Tuhan. Sekalipun ia berada di penjara, ia tidak mudah menyerah. Ia
memakai anak rohaninya yaitu Epafras untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran di tengah-tengah jemaat Kolose. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai di dalam kitab firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Yang pertama adalah bagaimana Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Ia sangat bersyukur ia memiliki Epafras sebagai anak rohani di mana ia dapat menyampaikan sebuah berita sukacita di tengah-tengah jemaat Kolose. Dan saat itu jemaat Kolose berakar, bertumbuh dan beriman kepada Kristus. Sekalipun saat itu banyak ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh guru-guru palsu. Tetapi Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Kolose menghasilkan buah yang manis. Yang kedua, Rasul Paulus tetap berdoa kepada Tuhan. Ia tetap terus-menerus berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan hikmat supaya dapat memberitakan Injil, terutama saat itu di tengah-tengah jemaat Kolose. Dan sama halnya dengan kita saat ini. Kita harus meniru keteladanan daripada Rasul Paulus sebagai anak Tuhan. Pada saat kita berjalan di dalam tugas-tugas yang sudah dipercayakan Tuhan, kita belajar untuk tetap bersyukur dengan apapun yang sudah Tuhan berikan. Tetap bersyukur ketika kita mengalami berbagai hal, kita tetap belajar untuk memberitakan Injil dan sukacita tanpa menyerah, tanpa bersungut-sungut, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menyampaikan berita Injil kebenaran, sehingga banyak jiwa yang menjadi milik Kristus dan mengenal juru selamat. Yang kedua, Amang dan Inang, kita juga harus terus-menerus berdoa, martangiang tu debata, berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena dengan doa segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan kami bisa menghasilkan buah yang manis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.